Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Natasha Zahrani dari UPBJJ Palembang, dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari praktikum pemrograman berbasis Piranti Bergerak. Baik, di mana tugasnya yang sudah tertera di tuton. Soalnya kita baca terlebih dahulu. Soal tugas, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat yang ada di sini ya. API ini akan menampilkan data perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Baik, berarti API ini sudah termasuk perkiraan cuaca di Jakarta sama temperatur per jamnya. Sini kita membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan data atribut kolom file berikut, ada waktu sama temperaturnya dan suhu per jamnya itu Celcius ya. Dengan tampilan agar mudah dibaca, misalnya bentuk list atau tabel sederhana. Oke, baik, kita akan jelaskan ya. Di sini saya sebelumnya kita harus mempersiapkan sebelum pengembangan aplikasi ini, saya sudah melakukan serangkaian persiapan lingkungan kerja, development environment, untuk memastikan seluruh framework berjalan dengan stabil. Misalnya kita instalasi Node.js dan npm-nya. Langkah pertama ini adalah menginstal Node.js yang berfungsi sebagai runtime environment dan menyediakan npm-nya. Ini sangat penting karena npm adalah alat utama untuk mengelola pustaka dan framework yang saya gunakan. Saya tadi sudah menginstalnya, tapi nggak saya record. Tapi ada beberapa potongannya setelah saya install, saya recordnya. Karena takutnya gagal, jadi nggak saya record. Jadi pas sudah selesai yang saya record. Baik. Ini di sini selanjutnya itu saya menginstal Ionic SLI-nya secara global ya, menggunakan perintah npm install Ionic strip SLI, dan ini berfungsi sebagai interface untuk menginisialisasi proyek kita dan menjalankan server pengembangan dan melakukan build aplikasi. Dan di sini saya membuat proyek menggunakan perintah Ionic start. Nama proyeknya tugas cuaca ya, blank type view. Dan perintah ini secara otomatis menggenerasi struktur folder standar Ionic yang mencakup file, konfigurasi router, dan view yang siap dikembangkan. Oke, baik. Jika sudah di-download, tampilan kita akan seperti ini. Nih, seperti ini. Dan kita harus memastikan dulu ya eksekusi scriptnya itu dari sistem PowerShell atau bebas lah. Tapi kebanyakan sih PowerShell dan sudah dikonfigurasi melalui set execution policy agar mengizinkan sistem kita itu berproses instalasi paketnya dilakukan dengan aman agar tidak terjadinya error dan lain-lain. Baik, selama pengerjaan ini saya menggunakan perintah Ionic serve ya untuk menjalankan development servernya, dan ini memungkinkan saya melihat perubahan kode secara real time di browser dan menggunakan hot module replacement yang sangat efisien dalam proses debugging. Baik, di sini saya akan membuka search-nya. Sini ada ini ya, ada yang sudah disediakan dari yang kita install tadi. Di sini saya akan menjelaskan, saya sudah menyiapkan kodenya karena takut memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya
akan menjelaskannya yang bisa saya jelaskan. Di sini di sini ada cuaca Jakarta perkiraan 10 jam ke depannya. Di sini saya menggunakan table container, waktu, suhu, dan di sini saya menggunakan Fetch API nih, Fetch datanya. Untuk mengambil data cuaca ini saya memilih menggunakan Fetch API karena merupakan native JavaScript yang ringan dan tidak memerlukan library tambahannya. Saya menggunakan konsep asynchronous atau wait agar proses download data dari server tidak membekukan, kayak blocking gitulah aplikasi itu, sehingga aplikasi tetap terasa lancar saat data sedang dimuat. Ini fetch data. Terus tantangan utama integrasi API adalah format data mentah yang seringkali tidak sesuai gitu kan dengan kebutuhan UI-nya. Oleh karena itu saya melakukan data cleansing dan formatting. Contohnya data waktu API memiliki format ISO 8601 ya. Terus saya menggunakan metode split ya, untuk memisahkan date and time-nya. Jadi dia bisa kepisah antara waktu dan tanggal gitu, sehingga saya bisa menampilkan bagian jamnya saja ke dalam tabel agar lebih mudah dibaca oleh pengguna gitu misalnya. Terus karena aplikasi ini dibangun dengan Vue.js, di sini saya akan menerapkan komponen base arsitekturnya atau logika data dipisahkan tempat datanya yang diolah. Nih di sini. Sementara bagian ini template dengan data F4 nih, F4, dan saya tidak perlu menulis elemen table secara manual satu persatu, sehingga kode menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Jadi di masa depan jumlah data yang ditampilkan ingin ditambah. Saya menggunakan teknik data binding atau F4. Nah ini tadi. Nih. Baik. Di sini dalam aspek ini saya tidak hanya fokus pada fungsionalitas, saya mengimplementasikan efek glass morphine-nya menggunakan backdrop filter blur. Mana ya? Nah, di sini saya menggunakan dalam aspek UI atau UX itu saya tidak hanya fokus pada fungsionalitas. Di sini saya mengimplementasikan efek glass morphine-nya itu menggunakan backdrop filter. Di sini saya menambahkan latar belakang gradiasi. Alasan saya di sini menciptakan hierarki visual, misalnya efek blur gitu. Jadi kayak ada kontras antara konten data cuaca dengan latar belakang gradasi, sehingga fokus pengguna itu tetap tertuju pada informasi utama di dalam tabel. Di sini saya menggunakan ungu, kalau nggak salah ungu sama biru. Nah ini gradasinya tuh seperti ini. Nanti kita lihat setelah output selesai. Dan di sini saya akan menjelaskan Ionic adalah framework untuk membangun aplikasi mobile hybrid dan Vue.js dalam progressive framework yang saya pilih untuk menangani reaktivitas data karena kemudahannya dalam memanipulasi DOM. Baik, di sini coba kita outputkan. Kita langsung aja. Dan jangan lupa masukkan link yang telah disediakan tadi ya, API temperatur juga. Di sini udah ada ya, item suhunya itu Celsius.
jam suhu. Baik. Di sini CSS-nya, di sini juga. Oke, kita langsung ke outputnya aja ya. Kita jalankan terminal, new terminal, Ionic Serve, enter. Oke, nanti dia langsung ke ini ya, ke browsernya. Baik, untuk cuaca Jakarta perkiraan 10 jam ke depan. Di sini berbentuk table. Di sini ada waktu 00, 01, 02, 03 dan seterusnya, yaitu 10 jam ke depan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini ada waktunya, dan di sini ada suhunya. Untuk suhunya udah sesuai sama link yang telah diberikan ya. Itu ada sebentar, 27 28,5. Oke, sesuai sama link yang telah disediakan untuk suhunya. Dan ini 10 jam ke depan. Cuaca Jakarta perkiraan 10 jam ke depan, ini waktu dan ini suhu. Oke, di sini nanti dia ada localhost-nya, langsung progress. Baik. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Presentasi praktikum saya. Melalui tugas ini saya telah mempelajari bagaimana mengintegrasikan data dinamis dari API ke dalam komponen UI, yang bagaimana yang telah saya selesaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan kepada tutor mohon bimbingannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Saya Anastasia Zahrani. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.